Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qila sa'ala ba'du ahli dhimmati ba'dal arifina faqala a'ni al-dhimmi ra'aituka tarfa'u yadaika nahwas sama'i wa takhfidu jabhataka nahwal ardi famatlubuka aina huwa. Kita potong dulu deh. Kila ada yang bertanya, ada ulama yang berkata, sa'ala ba'du ahli dhimmati, ada seorang ahlul dhimmi yang bertanya kepada orang arif. Ahlul dhimmi ini orang non muslim, tapi dia mendapat perlindungan dari negara, itu orang dhimmi namanya. Jadi kafir itu ada dua, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kafir dhimmi, kafir yang mendapat perlindungan, mendapat hak yang sama dari negara. Kalau kafir harbi memang orang kafir yang memerangi Islam. Apa? Jadi kita kalau punya tetangga orang non muslim nggak jadi masalah, tetap selama dia tidak memerangi Islam, tidak memerangi secara fisik. Ini bahkan dia berbincang dengan orang arif, ahlul dhimmi, apa? Ya jangan bisik-bisik sama orang non muslim, orang bukan Islam, gede banget ya. Sok, nggak baik. Kalau Islam malah lebih ekstrim lagi. Di negara ini semuanya agama dhimmi, numpang di Pancasila. Islam juga numpang, makanya Islam kagak boleh munyain Indonesia. Indonesia punya semua agama. Ahlul dhimmi. Faqala a'ni al-dhimmi, maka berkata yang dimaksud orang dhimmi tadi, ra'aituka tarfa'u yadaika nahwas sama'i, aku melihat kamu angkat kedua tanganmu setinggi-tingginya ke arah langit. Wa takhfidu jabhataka nahwal ardi, sedangkan jidatmu kamu rendahkan ke bumi. Tangannya mah diangkat ke langit, jidatnya ditempelin ke tanah. Famatlubuka aina huwa, memang yang kamu minta adanya di mana sih? Ke atas atau ke bawah? Ngapa giliran doa tangan diangkat tinggi-tinggi ke langit, begitu sujud jidatnya yang ditempelin ke tanah? Memang yang kita minta ada di mana sih? Tuh orang sini penanya begitu, bingung lihat lagunya Bang Jamal. Faqala arifu, maka orang arif menjawab, innama narfa'u aydiyana ila matali'i arzaqina wa nastadfi'u bittani syarra bidu'atina.
Orang arif itu menjawab, sesungguhnya kami angkat tangan kami ke langit, yaitu ke arah sumber turunnya rezeki kami. Nah, karena yang kita minta anugerah dari Allah, kita arahkan ke langit mintanya. Siap-siap menanggapi. Amor. Makanya dibuka lebar pas doa. Buka lebar. Nanggapinya banyak kan. Kalau segini dikit nanggapinya. Walastati'u bitani syarra bidu'atina, dan kami rendahkan bagian tubuh kami untuk mengakui keburukan tubuh kami, keburukan badan kami. Kalau lagi doa kita angkat tangan tinggi-tinggi ke langit, begitu sujud kita rendahkan diri kita serendah-rendah. Karena badan kita ini berasal dari yang hina dan merupakan makhluk yang hina. Badan kita rendah. Alam tasma, bukankah kamu sudah mendengar ayat Allah itu, firman Allah itu? Qala bala, orang dimi itu menjawab, iya saya sudah dengar. Faqala qala Allahul azim subhanahu wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun wa ma ramaita id ramaita walakinna Allaha rama wa liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Kalau kita baca mau juga begitu. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Maka orang arif itu berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala al-azim berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rizki yang sudah disiapkan untuk kalian dan semua janji-janji yang sudah disiapkan untuk kalian. Makanya mintanya kita angkat tangan kita ke langit, karena di langit itu semua yang disiapkan oleh Allah untuk kita ditampungnya di langit. Udah siapin, semua udah siapin, tinggal nungguin tanggal pencairannya doang. Semua udah disiapin. Makanya kemarin kita bikin jalur langitnya, agar yang sudah disiapkan itu ada jalannya buat diturunin ke kita, ada jalan. Rezeki udah disiapin, kesehatan udah disiapin, semuanya anugerah Allah sudah disiapkan. Cuma karena memang jalur langitnya belum ada, ya mau diturunin lewat mana? Karena begitu bahasa besok, kita tuh harus bikin jalur langit. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah begitu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itu kalian kami ciptakan, dan ke bumi itu kalian akan kami kembalikan, dan dari bumi juga kalian akan kami keluarkan lagi sekali lagi. Kita berasal dari tanah, kembali ke tanah, dan nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari tanah. Makanya kita sujud, kita rendahkan diri kita serendah-rendah, karena kita nggak ada bedanya dengan tanah, benda yang ini. Apalagi kalau ngelihat manik mah, sperma kagak ada bagus-bagus, kalau bau, lengket, anyir, apa ya? Mau sombongin apanya? Mau kita berasal dari itu. Lima ayat atau sombong orang dulu lagi bikinnya pakai emas, ada dari tanah.
dari sperma. Oh ya. Fa'aslama dhimmiyu wa hasuna islamu. Maka orang dhimmi itu masuk Islam. Mendengar penjelasan orang arif itu, orang dhimmi itu masuk Islam. Wa hasuna islamu, dan dia menjalankan Islamnya dengan sangat baik. Makanya kalau ketemu sama orang muslim jangan dimusuhi, rangkul. Kali kalau lama-lama berteman sama kita mah ada muncul ketertarikan di hatinya, dorongan di hatinya untuk masuk Islam. Ini orang muslim dimusuhi dulu. Ujung-ujungnya image Islam yang rusak. Orang Islam kasar-kasar, galak-galak. Dulunya dekat, kita rangkul. Itu cara ulama salaf begitu. Makanya betul kalau Islam jadi agama yang rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang. Jangan dikatain, oh dasar kafir, nah jangan. Temenin gitu. Apalagi ya sesama muslim, non muslim aja jangan digalaki. Cara ulama salaf seperti itu. Sampai akhirnya orang dhimmi itu masuk Islam, dan malah Islamnya sangat baik. Bisa jadi dengan kita berteman sama mereka, Allah berikan hidayah ke hati mereka. Maka sampai dalam kitab Tuhfatul Minhaj itu, Nihayatul Muhtaj, kitab Nihayatul Muhtaj, di situ dijelaskan sampai hukumnya sunnah datang ke acara resepsi pernikahan yang diselenggarakan orang muslim kalau memang ada harapan orang itu mendapat hidayah untuk masuk Islam. Sunnah hukumnya. Oh. Nah iya, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, bersikap kasih sayang ke semua orang dan musuh itu. Maka itu kemarin jadi salah satu hal yang kita harus terapkan untuk membuat jalur langit, berbuat kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Itu tadi, kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Kalau punya ilmu, kita berikan ilmu kita punya tenaga, kita kerahkan tenaga kita untuk menolong yang lain. Kalau punya harta, ya bagi-bagi harta kita. Itu bikin jalur langit. Telat sih datanya dah, ketinggalan bahasa. Jadi kita Islam ini harus bersikap kasih sayang ke semua makhluk, apalagi sesama manusia. Dan punya saudara tiga kita. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Yang pertama ada jalinan tali persaudaraan sesama Islam, sesama orang muslim itu bersaudara. Al-muslimu ikhwatun, al-muslimuna ikhwatun. Yang kedua ukhuwah watoniyah, tali persaudaraan karena satu negara, satu bangsa, dan satu tanah air. Yang ketiga ukhuwah basyariyah, tali persaudaraan karena kita sama-sama manusia. Tiga yang diajarkan. Allah. Jadi kalau ada orang muslim beli es kelapa, layanin gelas baik. Apa? Jangan kagak boleh. Di sini mah khusus orang Islam yang beli. Baru bisa. Tadi yang mau untung banyak jadi kurang gitu. Sah-sah aja, saling. Ya kan. Dulu pernah kita dapat contoh tuh di kampung sawah itu kan percontohan kerukunan antar beragama. Kalau lagi acara besar Islam, orang Islam
numpang parkir di gereja, begitu sebaliknya hari besar orang Kristen, ya mereka numpang parkir di masjid. Sah-sah sampai sekarang. Contoh kerukunan antara umat beragama. Kita pun harusnya menerapkan seperti itu. Nggak jadi masalah. Cabang fikih itu ada 5. Ada ubudiyah, ada munakahat, ada muamalat, ada jinayat, ada qodoyat. Yang tidak boleh lintas agama itu dalam ubudiyah dan munakahat. Kalau dalam ibadah kita masing-masing. Islam yang menerapkan cara ibadah dengan cara Islam. Dalam nikah pun seperti itu. Nggak boleh kita nikah dengan orang non-muslim selama mereka belum masuk Islam. Tapi dalam muamalat, bisnis, hubungan sosial itu lintas agama. Harus berlaku kasih sayang kepada semuanya. Dalam penerapan hukum pun qodoyat dan jinayat, baik yang perdata dan pidana, tetap seperti itu. Lintas agama. Di fikih pun diajarkan seperti itu. Jadi jangan galak banget. Bang Ridwan galak banget sama orang muslim. Jangan galak banget. Terapkan sifat kasih sayang ke semua makhluk. Wa yushtaratu ikhfa'ud du'a'i fayakunu sirran. Dan disyaratkan juga untuk menyembunyikan doa. Fayakunu sirran, maka jadinya doa yang dia baca itu pelan-pelan. Apalagi kalau doanya rada-rada privat. Kalau lagi minta duit, lagi banyak kesulitan, jangan pakai kenceng-kenceng doanya, malu. Pelan-pelan aja doanya. Ya Allah, saya belum punya beras, pelan-pelan aja itu malu. Jangan sampai teman dia sudah tahu, jadi kan dia menangis sebagai musuh. Qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Tuhanmu dengan meratap dan sepi-sepi. Ini kadang disalahartikan itu. Berdoa di sini disuruh disamain dengan zikir. Begitu ada zikir yang kencang, suaranya keras, nggak boleh itu. Ayatnya ini, padahal beda objek. Kalau zikir sebaliknya. Kalau doa pelan-pelan karena malu sama sebelah. Kalau zikir kencang-kencang biar yang dengar dapat nilai mendengarkan kalimat zikir. Dan bisa jadi muncul dorongan di hatinya untuk ikut berzikir. Kalau zikir seperti itu, beda hal. Faqala ba'du salaf da'watu sirrin afdalu min sab'ina da'watan alaniyatan. Sebagian ulama salaf menjelaskan doa yang dibaca dengan sir pelan-pelan lebih afdol daripada 70 doa secara terang-terangan. Lebih afdol pelan-pelan. Makanya kalau kita ziarah mana-mana itu kita sempetin, ayo silakan masing-masing tundukkan kepala, mohon hajatnya masing-masing kepada Allah. Itu lebih afdol daripada 70 doa yang terang-terangan. Apa benar? Iya masing-masing, mohon hajatnya masing-masing. Ya kan ada lebah-lebahnya, makanya kita juga begitu, habis doa masing-masing, hajatnya masing-masing, baru kita pimpin lagi bareng-bareng. Lagi hajatan kok kalau pelan-pelan masih nggak kuat. Emang yang di dapur nungguin doa dibaca masih kuat. Dan kapan doanya sih kagak doa? Kan begitu mulai doa, alhamdulillah doa udah nasi pada kuat tuh. Sayur gabusnya pada kuat. Emang itu mah lain tempat.
tepat. Ini kalau lagi ada waktu zikir sendiri di rumah, doanya pelan-pelan aja. Bikhilafil dzikri, beda halnya dengan zikir, wa jam'in nasi alaihi, dan berkumpulnya masyarakat untuk berzikir. Beda bahasanya. Kalau doa mah anjurannya sepi-sepi dan sendirian kalau doa, biar yang sebelah kagak tahu. Kalau zikir memang fal jahru aula wa afdol, maka menjaharkan kalimat zikir lebih utama dan lebih afdol. Kalau zikir emang perlu kencang, itu afdol. Dan berjamaah ngumpul bareng-bareng, kalau zikir itu bedanya, jangan disamakan. Begitu. Udah. Apa tuh? Wa min syurutihi sidqul ittirari, dan di antara syarat berdoa yaitu menunjukkan sangat butuhnya kita kepada Allah. Sidqul ittirari menunjukkan sangat butuhnya kita kepada Allah. Wa qala ba'dul arifina aqrabud du'a'i minal ijabati ad-du'a'ul khali, wa huwa an yakuna al-'abdu kal ghariqi aw kal mulqa fi falatin minal ardi wa qad asyrafa 'alal halaki. Sebagian ulama arif billah menjelaskan doa yang mendekati untuk diijabah yaitu doa yang khali. Doa yang khali. Wa huwa ayyakunal 'abdu kal ghariqi, yaitu bahwa seorang hamba dia jadikan dirinya seperti orang yang sedang tenggelam. Kalau tenggelam kan sangat butuh pertolongan. Makanya dilempar apa aja dirampe sama dia. Dilemparin ban dirampe. Ada kayu-kayu dirampe, rumput-rumput apa juga. Sangat membutuhkan pertolongan. Au kal mulqa fi falatin minal ardi, atau seperti orang yang terdampar di tempat antah berantah di bumi ini. Sangat butuh pertolongan. Wa qad asyrafa 'ala halaki, dan dia hampir-hampir celaka. Makanya kalau doa tunjukkan itu. Jangan sampai kayak orang lagi kalau butuh doa. Jauh enggak dijawab. Faman sodaqal iltija'a ilallahi ta'ala wal isti'anata bihi ujibat da'watuhu fil hali ay ghaliban. Orang yang menunjukkan sandarannya kepada Allah, sungguh-sungguh bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul minta tolong kepada Allah, maka akan diijabah doanya pada saat itu juga. Ay ghaliban artinya kebanyakan seperti itu. Intaha ma aradna naqalahu min arkanid du'a'i wa syurutihi wa asbabihi wa awqatihi wa adabihi. Selesai apa yang kami jelaskan kutipannya dari rukun-rukun doa dan syarat-syarat doa, sebab-sebab doa, waktu dalam berdoa dan adab-adab doa. Wallahu a'lam. Udah? Nggak ada yang tanya? Pak Rahmat kan? Mau jawaban kali? Enggak. Pak Yudin? Baikul kali? Qala Sayyiduna al-Habib Abdullah fi nasaihihi wa qala ba'du salaf ad-du'a'u kal miftahi
wa asnanuhu luqamul halali fayam bagi an yaqula an du'ai fi awqatis sihhati war rakhai liqaulihi alaihi salatu wassalam ta'arraf ila Allah ta'ala fir rakhai ya'rifka fi syiddat. Sayyid Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan di dalam kitab Nasaihud Diniyah. Kalau nasaihnya Habib Abdullah itu namanya Nasaihud Diniyah. Faqala ba'du salaf, dan berkata sebagian ulama salaf, ad-du'a'u kal-miftahi, doa itu seperti kunci. Wa asnanuhu luqamul halal, dan geriginya itu makanan yang halal. Kunci kalau kagak ada geriginya los, udah ada gerigi. Apa? Bagian kunci. Udah dol kuncinya. Kalau nggak ada geriginya, geriginya makanan yang halal. Wa yang bagi Allah yang pula anid du'ai fi awqatis sihhati war rakhai, dan sebaiknya bahwa dia tidak lupa dari berdoa pada waktu dia sehat dan dalam waktu senang, dalam waktu bahagia, pada waktu bahagia. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ta'arraf ilallahi ta'ala firrakhai, perkenalkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kamu sedang dalam kondisi bahagia, kondisi senang. Ya'rifka fi syiddati, maka Allah akan mengenali dirimu dalam kondisi sulit. Awal. Jadi kalau kita pengen apa yang kita mohon kepada Allah ketika kita dalam kesulitan dijabah oleh Allah, dari lagi kita senang udah sering zikir. Kebanyakan kita memang ingetnya sama Allah kalau lagi pas susah doang. Pas lagi senang mau buru-buru ini. Begitu susah baru udah ngaji rajin, zikir rajin, amalan apa aja dibaca. Begitu udah ada seneng dikit, wah semuanya lupa udah. Apa? Kudunya kalau memang ketika kesulitan kita mohon apapun dijaga oleh Allah, dari mulai kita seneng udah memperkenalkan diri, sering-sering zikir, mendekatkan diri kepada Allah. Iya, jangan sampai dibalikin, lu susah doang gak inget. Apa? Bang Heri kan begitu, lagi kagak punya kerjaan, gak punya masukan, nganggur, baru ada pesantren. Ini saya pergi mana ya? Lagi susah aja baru pesantren. Asal seneng dikit hilang kan? Sibuk. Lagi susah aja baru datang. Kemarin kemana bang? Lagi seneng. Itu sama halnya seperti Mang Ayat, lagi susah baru datang. Apa? Perkenalkan dirimu kepada Allah ketika kamu senang, ketika kamu bahagia. Pasti Allah akan mengenali dirimu ketika kamu kesulitan. Itu kunci. Jangan sampai kita mendekat kepada Allah hanya ketika kita mengalami kesulitan. Dan sekarang lagi senang, ingat Allah. Makanya bisa jadi kalau dulu gue bilang
Bisa jadi kenapa kita dibikin miskin terus oleh Allah? Takutnya begitu. Ntar lu dikasih kaya lupa. Kalau miskin mulu mah ingat mulu. Zikir gue semangat. Apa tuh? Kalau sesatiri kalau misalkan kondisinya bukan begini, jadi dai kondang apa dai kandang? Kagak bakal dia mau ngaji malam-malam begini. Hah? Iya, undangan banyak, duit banyak. Hah? Pakai headset kali aja, nggak dengar. Nggak kenal sama kita. Lapar amat kalau kaya mah, udah kenal sama kita. Insya Allah agak kenal. Karena kebanyakan kita begitu. Kebanyakan kita begitu. Lagi susah baru datang ucuk-ucuk. Begitu udah seneng mah boro-boro ingat. Apa? Ya, mudah-mudahan seperti itu. Wa qala alaihi salamu man sarrahu an yastajiballahu lahu inda syada'idi wal qurabi fal yastakthir minad du'a'i firraha. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, orang yang ingin agar doa dan zikir yang dipanjatkan diijabah oleh Allah untuknya ketika dia mengalami kesulitan dan kesusahan, maka hendaknya dia perbanyak berdoa ketika dia mengalami kebahagiaan. Tadi jangan sampai kita ingat Allahnya pas lagi susah doang. Gue lupa sama kita. Makanya begitu dah, saking sayangnya Allah sama kita, biar kita kagak lupa sama Allah terus, dikasih susah aja gitu. Terus begitu, daripada gue kasih seneng sama lupa, susah aja kan terus. Susah aja lupa ya. Apalagi itu menjadi bisa. Oh, karena kebanyakan kita seperti itu. Wa yang bagi an yad'uwa lahu wa li ahbabihi wa lil muslimina. Dan sebaiknya dia berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang yang dicintainya dan untuk semua kaum muslimin. Kalau doa jangan dikhususin buat kita doang. Ibu, saya minta bantuannya ya, baca Fatihah buat anak saya, keluarga saya, lagi kurang sehat. Nah jangan gue sendirian, ajak yang lain. Mudah-mudahan anak saya yang lagi belajar, anak saya lagi aja. Empok saya lagi bosan, dia empok lagi. Apaan tuh Andi? Jangan gue sendiri, kalau doa jangan gue sendiri, rame-rame. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua begitu ya. Ini buat dia doang. Mending itu yang baca Fatihah dibagi duit kagak. Mau aja lagi, mau aja lagi. Wal yahdar kulal hadri minad du'a'i bisyarri ala nafsihi aw ala auladihi aw ala malihi aw ala ahadin min ibadillah. Dan hendaknya dia jauhkan dirinya
dengan penuh kehati-hatian dari mendoakan keburukan baik untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk hartanya, atau untuk salah satu orang dari hamba Allah. Jangan sampai kita mendoakan keburukan karena punya tetangga mana degik, pelit, disumpahin mulu, disumpahin kemudian habis hartanya. Jangan. Kalau baik itu nggak boleh. Hendaknya kita berhati-hati, jangan gampang mendoakan keburukan untuk orang lain. Abang, buat aja ntar ludes gitu. Jangan, nggak boleh. Harus kita mendoakan yang baik-baik aja. Wa in zalamahu falyakil amrahu ilallah wa yarda bi nusratillahi lahu. Jika orang itu menzolimi dirinya, falyakil amrahu ilallah, serahkan urusannya kepada Allah. Biarin dia mau zolim sama kita, biarin. Yang penting tetap kita doakan yang baik. Mudah-mudahan diberikan hidayah dan taufik Allah sehingga jadi orang benar. Jangan pakai kita disumpahin kan. Maaf. Sekalipun orang itu zolim banget sama kita, tetap kita doakan yang baik. Wa yarda bi nusratillahi lahu, dan dia rela menunggu pertolongan Allah untuk tungguin aja. Tapi jangan pakai disumpahin. Apa dah? Jangan pakai disumpahin, tungguin aja. Mudah-mudahan kita semua segera diberikan pertolongan dari orang-orang yang zalim, begitu aja. Tapi jangan pakai nyumpahin orang zalim ya, jangan. Apa jawab? Hah? Ya itu namanya belum baca kitab ini Bang Haji. Wafil hadithi, dan di dalam keterangan sebuah hadits, man da'a ala man zalamahu faqadin tasor. Orang yang mendoakan keburukan untuk orang yang dizoliminya, maka sama saja dia menolong orang zalim itu, minta pertolongan untuk orang zalim itu. Kalau kita ngedoain keburukan buat orang zalim, ya Allah bakal nolong orang zalim itu. Makanya jangan pakai disumpahin, jangan pakai di doain. Iya, tetap aja kita juga yang makin susah. Dia yang zalim makin jaya. Makin sukses. Udah doain kebaikan apa? Ya Allah, jadi orang benar itu dia. Udah begitu aja. Jangan pakai disumpahin. Wala khairu fid du'a'i bi syarri 'ala zalimin aw 'ala ghairihi. Dan tidak ada manfaatnya sedikit pun, tidak ada kebaikannya sedikit pun dalam mendoakan keburukan untuk orang zalim atau atas orang lain. Gak ada manfaatnya. Yang pertama, memang tidak akan dikabul oleh Allah. Yang kedua, nambah-nambahin dosa kita. Ya meskipun di hati kita mau rasanya udah gregetan banget, tetap doain yang baik. Allah. Allah.
Wal yaj'al badal du'a'i alaihi ad-du'a ala kama hiya sifatu ibadillahir ruhama. Dan hendaknya dia rubah, dia ganti doa yang buruk untuk orang zalim itu menjadi doa yang baik untuk orang zalim. Kama hiya sifatu ibadillahir ruhama, sebagaimana seperti itulah sifat hamba Allah yang memiliki sifat kasih sayang. Apa? Bang Habib. Lah kita kok bisa bukan cuma Habib doang. Ini jangan ngesik-ngesik ketemu orang zalim supaya kata orang zalim supaya doain aja yang baik. Itu baru hamba Allah yang penuh kasih sayang. Jadinya benar dah Islamnya rahmatan lil alamin, jadi rahmat buat seluruh alam. Karena nggak pernah ngedoain yang buruk. Begitu mata ya kalau misalkan kita punya teman orang yang rada pelit, jangan disumpahin, doain. Ya Allah, jadikan si Anu sebagai orang yang pemurah, doain aja. Punya saudara rada kucing, ya Allah, berikan hidayah kepada saudara saya, gitu. Apa? Itu orang tua kan. Nah, biasanya begitu mah ibu-ibu biasanya. Tenang aja, kalau begitu kami lanjut. Wa qala alaihi salam ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin sahih. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, berdoalah kepada Allah dan kalian yakin bahwa doa kalian diijabah oleh Allah. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin sahih. Dan perlu kalian sadari bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, yang lupa. Iya macam-macam. Salah satunya zikir. Tapi yang paling penting kemarin mah, yang paling penting bikin jalur langitnya. Itu yang penting. Agar zikir yang kita baca, ibadah yang kita kerjakan, doa yang kita mohonkan, yang kita panjatkan kepada Allah punya jalur buat naik. Itu yang paling penting, bikin jalur langitnya. Ya lagi-lagi baliknya kita jadikan diri kita orang yang penuh kasih sayang buat bikin jalan. Wa amaru alaihi salamu bi ta'zimil mas'alati wa bi jazmiha wa an la yaqul al-'abdu Allahumma ighfirli in syi'ta bal yajzima wa yuriha fil mas'alah. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk mengagungkan masalah yang sedang dia hadapi. Wa bijazmiha, masalah itu artinya doa ya, permohonan yang dia panjatkan kepada Allah. Wa bijazmiha, dan dia ucapkan doa itu dengan mantap. Wa an la yaqul al-'abdu Allahumma ighfirli in syi'ta, dan jangan sampai orang itu berkata, ya Allah ampunilah aku kalau kau mau. Kul mantap. Ya terserah engkau ya Allah, kalau mau ya ampun, kagak ya udah.
Duduk agak mantap pisan mana? Boleh kalau mudah-mudahan. Ya kalau yang nggak boleh kalau. Ya kalau engkau mau ya ampunin ya Allah, kalau ya udah. Kalau mudah-mudahan semoga itu masih boleh. Hah? Oh iya, gimana Allah aja udah. Bahkan dia ucapkan doa itu dengan mantap dan dia ulang-ulang, dia merengek dalam memohon kepada Allah. Makanya diulang 3 kali, baca doanya 7 kali, 11 kali, merengek. Wa yakuna inda du'aihi hadirul qalbi ma'a rabbih. Dan keadaan dia ketika dia berdoa dengan hati yang hadir bersama Allah, bersama Tuhan. Khaifan minar raddi min haitsu ghaflatuhu an maulah. Sambil hatinya menanamkan rasa takut dari ditolak doa yang dia panjatkan sekiranya lalai hatinya dari Tuhannya. Wa taksiruhu indal qiyami bihaqqihi, dan kekurangannya ketika menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Wa tami'an fil ijabati wa nailir rabbati likamalil judi wa sidqil wa'di. Di samping itu kita tanamkan juga harapan dalam diijabahnya doa kita dan mendapatkan apa yang kita cita-citakan karena sifat sempurnanya sifat dermawan Allah dan kebenaran janji-janji Allah. Sambil jadi ada khauf dan roja dalam berdoa. Yang pertama, kita takut ditolak karena kita banyakkan alfahnya. Selain itu, kita juga mengharapkan kepada Allah agar diijabah berdasarkan sifat maha pemurahnya Allah. Ya, terlalu optimis doa kita diijabah juga jangan, terlalu pesimis doa kita ditolak juga jangan. Tengah-tengah, yang sedang-sedang. Wa qad warada annallaha hayyun karimun yastahyi minal 'abdi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma khaibatain ay farigotain. Dan telah datang penjelasan bahwasanya Allah itu zat yang maha pemalu dan maha pemurah, maha malu, maha pemalu. Yastahi minal abdi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma khaibatain. Allah merasa malu terhadap hambanya apabila hambanya itu mengangkat kedua tangannya kepada Allah dan dia biarkan kedua tangan itu putus asa. Artinya pulang dengan tangan kosong. Allah malu. Jangan sampai ada orang datang minta tolong, pulangnya tangan kosong. Apa? Ya kudunya kita juga seperti itu. Kalau ada orang yang minta bantuan sama kita, malu kita kalau dia pulang tangan kosong. Minimal kita bekelin juga dah buat dirokok mah. Meskipun belum bisa bantuin. Oh. Allah sangat tahu kalau ada hambanya yang mohon kepada Allah, kalau dibiarin pulang tangan kosong malu. Makanya sambil kita lebih teliti lagi dalam berdoa, menerapkan adab-adabnya dan tanamkan keyakinan bahwa Allah maha pemalu dan maha pemurah. Makanya iyanya dua itu saja. Tadi protes lagi. Beda. Kalau hayyun maha hidup, kalau hayyun itu maha pemalu, hayyun.
Wa ahabbud du'a'i ilallahi su'alul afiyat. Doa yang paling disukai oleh Allah adalah doa permohonan agar diberikan afiat, kemakmuran. Intaha minan nasaihi li sayyidina Habib nafa'a li sayyidina Haddad nafa'allahu. Selesai penjelasan dari kitab Nasaihud Diniyah untuk tuan guru kita Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafa'allahu. Betul. Sampai sini? Enggak ada ya? Mendapatkan yang dicita-citakan. Nailun mendapatkan robbata yang dicita-citakan. Ya intinya lagi-lagi tadi bikin jalur langitnya dulu. Jangan sampai kita nggak punya jalur langit. Wasatati faidatun jalilatun fid du'a'i an khatimatil muhaqqiqina Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Hajar sahibut tuhfah wafham qaulahu fiha. Dan nanti akan datang satu faedah yang sangat jelas, yang sangat bernilai tentang doa dari Imam Khatimatul Muhaqqiqin, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad bin Hajar yang punya kitab At-Tuhfah. Wafham qaulahu fiha, dan pahamilah penjelasan beliau di sana, di dalam kitab At-Tuhfah. Fa faidatuhu ay ad-du'a'u at-tawab. Maka faidah berdoa yaitu mendapatkan tawab dari Allah, imbalan pahala dari Allah. Awal. Jadi kalau ada pertanyaan, kan Allah Maha tahu kebutuhan hamba, kenapa kita pun doa juga? Jawabannya, ya kita doa karena ini perintah Allah dan nilainya bernilai pahala, bernilai ibadah. Sebenarnya tanpa kita doa pun Allah Maha tahu kebutuhan kita. Makanya kita berdoa hanya untuk mendapatkan nilai pahala dari Allah, bukan pengen ngasih tahu kebutuhan kita. Li'anna du'a minal ibadah, karena doa itu termasuk ibadah. Makanya karena doa itu ibadah, mau lagi senang atau lagi susah ya tetap namanya ibadah. Bal min anha, bahkan termasuk ibadah yang paling bernilai. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa itu intinya ibadah. Udah kamu sih marah-marah aja. Marah-marah. Betul jelas. Ada nih bahas tentang doa. Walamma ataina bi arkanil dzikri wad du'a'i wa syurutihima wa adabihima fasanuqaddimu faidatan yahtaju ilaiha sahibul ilmin nafi'i wa yaqifu 'alaiha qabla wuqufihi 'ala fadlil ijtima'i lidzikri wa 'ala fadlil dzikri. Setelah kami sudah uraikan panjang lebar tentang rukun-rukun zikir dan rukun doa serta syarat-syarat keduanya dan adab-adab keduanya, maka setelah ini akan kami sajikan faidah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang manfaat. Dan kita akan mendalami di atasnya, mendalami bahasan ini tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mendapatkan ilmu yang manfaat sebelum kita mendalami tentang keistimewaan berkumpul dalam berzikir.
Dan sebelum kita mendalami fadilah berzikir. Dah. Terusin itu 1:15. Hah? Kopi habis? Gimana mau aja terusin? Terusin. Hah? Nyimak ya? Yaudah setuju dah. Fa'idatun al-fa'idatur rabi'atu wallahu a'lam bishawab walhamdulillahirabbil alamin. Nanti besok kita fotokopi lagi tuh. Berapa orang ini yang ada? Yang kakak pakai laptop. Bluetooth. Saya dua. Dia LED. Ini apa gambar Samsung ya?